Susu kambing adalah komoditas olahan yang masih jarang diproduksi oleh peternak Indonesia. Padahal soal harga, untuk jenis organik dan non-organik saja perbedaannya bisa mencapai 100%. Seliternya menurut salah satu artikel terbitan tahun 2014, itu bisa terjual dengan harga Rp75.000 per liter. Dan untuk harga kemasan terkini di marketplace, itu bisa terjual hingga Rp150.000 per liter. Ya, kalian mungkin berpikir ada peluang bisnis yang menguntungkan dari situ. Tapi tunggu dulu, karena ada proses yang panjang untuk sampai ke sana. Dan itu dia yang bakal kita bicarakan dalam hewan populer kali ini. Mari mulai pembahasan terawal kita dari pemilihan kambing. Di Indonesia, pada umumnya ada 3 jenis yang diternakan secara khusus. Untuk industri pengolahan susu, entah itu skalanya, komersil maupun rumahan. Jenis pertama adalah kambing peranakan Etawa atau PE, yang merupakan hasil persilangan dari jenis kambing asal India bernama Etawa atau Jamnapari dengan jenis kambing lokal yang sering disebut kambing kacang. Nah, jenis kambing persilangan yang disebut PE ini mampu memproduksi 1,5 hingga 2 liter susu per hari dengan periode laktasi selama 175 hingga 287 hari. Ya, kalau ditotal selama periode laktasi, susu yang dihasilkan bisa sampai 262,5 sampai 574 liter. Makanya, tidak usah heran kalau mereka menjadi favorit para peternak. Seperti jenis berikutnya, Saanen. Kambing perah asal lembah Saanen di Swiss sana yang mampu menghasilkan susu hingga 3,8 liter per hari dengan masa laktasi 275 sampai 300 hari. Dan kalau ditotal dalam satu periode laktasi, maka Saanen ini mampu menghasilkan 1045 sampai 1140 liter susu. Hanya saja seperti Etawa murni, budidaya jenis kambing satu ini baru bisa terjadi lewat proses persilangan. Karena iklim asli mereka memang berbeda ini di Indonesia, Etawa berasal dari wilayah subtropis, sedangkan Saanen berasal dari daerah beriklim maritim dan tundra. Makanya saat tiba di Indonesia, mereka harus disilangkan dengan kambing kacang atau setidaknya keturunannya. Karena jenis ini memang asli Indonesia, jadi sudah teruji ketahanannya terhadap iklim tropis. Nah, persilangan semacam itulah yang akhirnya melahirkan jenis ketiga, kambing sapera, yang merupakan singkatan dari Saanen dan peranakan Etawa. Yap, itu adalah hasil persilangan dari jenis kambing pertama dan kedua. Dan yang pertama kali berhasil menyilangkan adalah seorang peternak bernama Basari. Makanya mereka juga sering disebut kambing Basari. Nah, inilah kambing idola para peternak di Indonesia. Karena produksi susunya yang bisa mencapai 5 liter per hari. Juga punya periode laktasi hingga setahun, jauh lebih lama dari 2 jenis sebelumnya. Ya, sepertinya cukup jelas kalian harus pilih jenis yang mana ya jika ingin memulai bisnis susu kambing. Namun jangan lupa catat hal ini sebelum kalian mulai. Kambing itu hewan sosial, jadi saat beternak, pastikan jumlah mereka cukup untuk jadi kawanan ya. Dan kalau kambingnya sudah ada, pastikan juga beberapa hal ini selama masa perawatan. Pertama, luangkan waktu paling sedikit 20-25 menit sehari untuk mereka, untuk memberi makan dan pembersihan. Lalu, jika mereka, waktu yang dibutuhkan bisa lebih lama lagi, antara 3-4 jam. Hanya saja, ini cuma berlangsung 1 atau 2 kali dalam setahun. Nah, kalau kalian bisa mengingat hal ini dengan baik, sekarang catat hal kedua yang perlu diperhatikan. Tunjukkan sikap tenang saat berhadapan dengan kambing. Karena hewan satu ini bisa mendeteksi emosi negatif. Ini sudah dibuktikan dalam sebuah studi tahun 2017 yang dilakukan peneliti dari Skotlandia dan Perancis. Jadi, jangan anggap remeh saran ini meski terdengar kocak. Sama seperti catatan selanjutnya. Sebaiknya, kandang kambing sejak masih bayi tidak jauh dari tempat pemerahan susu, karena itu bisa membuat mereka terbiasa. Namun jangan beri makan terlalu banyak, karena seperti manusia, kambing juga butuh diet agar tetap sehat. Dan itu harus terus berlangsung hingga dewasa. Karena pada fase itu sudah saatnya melakukan pemeriksaan rutin pada kelenjar susu kambing. Pencukuran harus mulai dilakukan untuk menghindari bulu tertarik saat proses perah. Kemudian mesti dicek juga apakah ada puting yang keras, bengkak, atau kambing yang demam.
karena itu bisa saja gejala infeksi. Nah, kalau memang tidak ada, baru deh kita masuk ke saran terakhir. Sering-seringlah mengelus kelenjar susu kambing setiap mereka berdiri, agar saat pemerahan berlangsung, mereka sudah terbiasa. Kalau semua aman, baru deh kita bicara soal pemerahan. Nah, untuk tahap ini harus diingat jika kambing bisa saja memberontak saat pemerahan. Karena itu, di tempat pemerahan harus disediakan tali pengikat yang tujuannya untuk menahan kaki belakang kambing, agar mereka tidak mengangkat satu kaki untuk menendang, atau menginjak ember susu dan bahkan menginjak-injak mesin pemerah. Selain itu, kambing juga harus diperah dengan cara yang konsisten, karena ini bisa membuat mereka lebih antisipatif dan bahkan menantikan tugasnya. Apalagi kalau saat proses perah, mereka diberi makanan seperti biji-bijian sebagai hadiah. Oh iya, konsistensi cara perah ini bukan cuma melatih perilaku kambing ya, tapi untuk pemerah juga. Karena dengan begitu kita bisa lebih mudah menangani hal-hal yang sudah terprediksi. Apalagi untuk orang baru. Soalnya gitu kan, beda dengan sapi yang punya 4 puting dengan ukuran. Kambing hanya punya 2, itu pun cukup kecil. Makanya saat proses perah sebaiknya jangan tarik putingnya, karena itu bisa bikin mereka luka. Cukup cubit saja dengan halus, susu kambing sudah bisa keluar. Dan sesekali beri tamparan lembut. Soalnya itu mirip dengan cara anak mereka minta susu dan menyusu. Cuman kalau kamu bukan orang yang bisa memerah susu dengan tangan, mungkin karena punya riwayat artritis atau tremor, maka tidak usah khawatir. Karena di zaman ini sudah ada yang namanya mesin perah. Bentuknya macam-macam dan harganya juga beragam. Mulai dari pompa tangan sederhana yang hanya memerah 1 kambing dalam 1 waktu dan jelas punya harga lebih murah. Hingga pompa listrik yang dapat memerah beberapa kambing sekaligus. Tapi ini khusus buat mereka yang punya modal gede dan jumlah ternaknya emang banyak sih. Kalau modal kamu cekak, mending coba mesin yang pertama aja ya. Karena mesin pemerah apapun yang digunakan, sebenarnya itu sudah punya keuntungan lain dibanding tangan. Salah satunya adalah keamanan. Resiko susu terkontaminasi bakteri jahat jauh lebih kecil. Ya, memang tidak menghilangkan resiko sepenuhnya, tapi setidaknya berkurang. Makanya, setelah proses, tetap ada langkah ekstra seperti pembersihan agar resiko terkontaminasi bakteri semakin kecil. Karena memang tidak bisa disangkal, di lingkungan peternakan, kontak hewan dengan kotorannya sendiri itu cukup sering terjadi. Makanya perlu sejumlah langkah untuk menangani masalah kebersihan ini. Mulai dari menjaga kebersihan kandang dan kambing itu sendiri, kemudian selalu mencuci alat perah entah itu wadah atau mesin setiap habis pemerahan. Lalu menggunakan sarung tangan saat proses perah. Hingga yang paling penting, rajin mencuci kelenjar susu kambing dengan larutan antibakteri yang bisa dibuat secara alami atau diminta ke dokter hewan terdekat. Dan yang terakhir dan yang mungkin sering dilupakan, pastikan kambing baru diberi makan setelah proses pemerahan selesai, agar mereka tidak berbaring di tanah atau buang kotoran saat diperah. Karena sekali lagi, selain kontaminasi, itu juga beresiko menimbulkan infeksi. Nah, kalau semua langkah itu sudah dilewati, artinya saatnya masuk ke tahap selanjutnya, yaitu pasteurisasi atau simpelnya pemasakan. Ya, ini pengolahan yang masih menjadi perdebatan sih. Kalau sejauh ini masih banyak yang percaya kalau susu mentah lebih berkhasiat. Dan faktanya itu nggak sepenuhnya salah. Pasteurisasi memang membunuh bakteri, tapi bukan cuma yang jahat. Bakteri bermanfaat dan mikronutrien penting biasanya akan luruh juga dalam proses ini. Makanya bagi yang menolak proses ini, masih ada cara pengolahan alternatif seperti pendinginan, yang sejauh ini masih tercatat sebagai faktor terpenting dalam menjaga keamanan susu. Idealnya, menurut The Dairy Practices Council, proses pendinginan ini harus berlangsung dalam suhu 36 dan 40 derajat Fahrenheit, dan harus tetap bertahan dengan suhu ini, entah itu dalam keadaan mentah atau terpasteurisasi. Lalu, jika semua langkah dalam proses pengolahan sudah dilewati, artinya susu kambing sudah siap untuk dikonsumsi. Atau bahkan bisa diolah menjadi hidangan lain, seperti keju yang gurih sebagai dasar atau campuran untuk berbagai makanan. Kalau itu sih kedengarannya biasa banget, tapi jangan salah.
Keju yang dibuat dari susu kambing punya keunggulan sendiri loh. Kandungan lemak, kalori, laktosa, serta sodiumnya cukup rendah. Jadi sangat bagus untuk konsumen yang punya masalah obesitas atau kolesterol. Kemudian, keju olahan dari susu kambing ini juga kaya akan vitamin dan kalsium yang praktis bermanfaat untuk menunjang kesehatan tulang serta gigi. Bukan cuma itu aja, susu kambing juga dapat diolah menjadi yogurt dengan tingkat kekentalan, tekstur, dan warna yang lebih menyenangkan untuk dikonsumsi. Dan praktis tidak bau karena sudah melewati proses fermentasi. Oh iya, ada olah fermentasi lain yang juga bisa diterapkan ke susu kambing. Namanya kefir. Ini adalah produk olahan sebelum jadi yogurt yang diberi tambahan biji kefir dalam proses fermentasinya. Ini jenis olahan yang masih jarang dikonsumsi sih di Indonesia, padahal punya kandungan dan manfaat yang baik buat kesehatan. Bahkan di beberapa tempat sering dijadikan sebagai masker kecantikan wajah untuk mengatasi jerawat. Ya, susu kambing memang punya banyak manfaat buat kesehatan kulit. Makanya, selain bisa diolah menjadi hidangan, itu juga bisa dijadikan masker kayak kefir tadi. Dan bahkan bisa buat jadi sabun dengan tujuan menghaluskan, melindungi, hingga mencerahkan kulit sepanjang hari.